Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim liman sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah pada malam hari ini kita diizinkan bertemu, diizinkan kumpul, diizinkan berdoa, berzikir dan menuntut ilmu, yang mana Nabi Muhammad SAW sering menjadi muqaddimah di beberapa kitab ilmu fikih. Faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala Rasulullah SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada jalur yang lain untuk makhluk atau umat Nabi Muhammad SAW dijadikan menjadi seseorang hamba yang baik kecuali dia melalui jalur thalabul ilm. Thalabul ilm luas. Thalabul ilm itu adalah kalau bahasa Indonesia apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu bimakna din, ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana diturunkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna, sebagai panutan. Mudah-mudahan terjadinya majelis seperti ini menjadikan asbab buat diri kita, keluarga, lingkungan, untuk terkhitab bahwasannya diri kita terhitung bagian daripada umat ataupun hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diizinkan untuk menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Perkataan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala terakhir terhenti pada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyah walau bisyatril kalimah kana syarikan lahu fiha. Waliyadzubillah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa manusia bersyarikah, ada hubungan dengan orang lain di bab urusan kemaksiatan, maka orang tersebut walaupun dengan satu kalimat, maka orang tersebut tergolong bagian daripada yang mengerjakan amal tersebut. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan terselamat daripada hal-hal seperti ini, karena bab urusan amal buruk dia sampai amal akhir dia terus kayak MLM, dia terus bercabang. Kalau nggak dihentikan maka dia terus tertuntut walaupun dia sudah tidak ada di alam dunia. Begitu juga kebalikannya, kalau misalnya ada satu orang dia mempunyai buah pikir, kemudian dia tumpahkan atau dia sharingkan kepada manusia ataupun lingkungan pertemanannya untuk sesuatu hal yang baik, maka itu terus menerus sampai yaumul akhir bakal kembali kepada yang mengawali. Nah, makanya tidak bagus, tidak indah, dan itu bagian daripada cita-cita besar semua ulama yang mengambil keilmuan daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah terjadi rutinan yang bagus, meninggal syekhnya, mati gurunya, ini amalan mau main, dibiarkan apa dilanjutkan? Dilanjutkan. Jangan sampai dia tercabut, tak tergolong lagi nanti. Wah, berarti kan kemarin guru itu, syekh itu mengajarkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau misalnya ingin menjadi baik melalui jalur halaqah, majlisan, ya kan? Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Meninggal tuh guru, pendek umurnya, mudah-mudahan panjang semua yang hadir. Amalan tersebut nggak dilanjutkan. Sering nggak itu terjadi? Sering. Pas dibongkar, di kampung ini dulu ada ulama besar,
ada ulama besar yang amalannya udah nggak dilanjutkan lagi sama tuh orang kampung. Nah, itu sering terjadi. Maka kalau misalnya sudah sampai terjadi seperti itu, terputuslah amal baik. Jangan seperti itu, bukan hanya di zaman ini. Maka sebagian mereka orang Hadramut yang kita jadikan contoh orang Hadramut karena terlalu bagus sistemnya di mereka. Meninggallah siapapun pencetusnya amal baik tersebut, itu bakal terus sampai yaumul akhir, terus berjalan. Bagaimana tertib, bagaimana susunan, apa amalan, bacaan, kapan waktunya, itu sudah tertata dari zaman ulama sebelum-sebelumnya. Zaman sekarang masih dibaca, masih lanjut kayak mana biasa. Maka itu bagian daripada khitobiyah, itu bagian daripada tunjukkan. Kalau misalnya semisal ini sudah terjadi, nggak boleh ada terhenti itu. Dari mana dasarnya bisa terhenti? Kenapa? Karena nggak cocok dengan yang mimpin. Itu sabar-sabarlah, pelan-pelan nanti insya Allah bakal berubah. Tapi amal baiknya diambil, amal baiknya dipegang. Segala sesuatu yang bisa merutinkan sesuatu amal baik di dalam satu kampung, satu desa, Allah jaga kampung itu. Allah turunkan rahmat di kampung itu. Allah bakal jauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik, termasuk musibah. Pernah dengar cerita itu lebih kurang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, sempat viral salah satu rumahnya warna hijau juga kayak gini dindingnya. Viral dikarenakan ada gempa kalau nggak salah 6, sekian Richter. Tapi tuh rumah kata orang tempat rutinan tiap bainal maghrib wal isya baca ratibul haddad. Pernah nggak? Masuk TV tuh rumah itu. Yang gempanya itu modelnya bukan kanan kiri atas bawah. Gempa itu kan cuman ada, kalau nggak ke atas bawah, kanan kiri, gitu aja, 2 jenis gempa. Tapi yang terjadi di beberapa waktu yang lalu itu di Indonesia juga gempanya keliling, muter. Ya, di Sulawesi kan kemarin begitu gempanya. Gempanya bukan ke atas ke bawah, keliling tuh tanah. Nah, jadi Masya Allah, Allah tunjukkan juga bahwasanya amal baik itu tutbiul bala. Amal baik yang dikerjakan, yang diniati, kumpul sama-sama, tujuan sama-sama, niat baik sama-sama, kembali amalan tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas niatan-niatan pribadi yang baik, maka dia bisa menjaga diri, keluarga, bahkan lingkungan skop besar, desa, kota, dan seterusnya. Ya, itu yang kita minta. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak akan menyampaikan segala sesuatu yang tidak hak. Maka segala sesuatu amal baik itu hendaknya dilestarikan. Jangan berhenti karena selisih faham. Kalau tidak cocok dengan orang lain, babnya syariat, musyawarah. Jangan menggunakan akal pikiran pribadi. Sering itu jadi sering viral katanya. Musyawarah di antara manusia, tapi musyawarahnya itu menggunakan akal pikiran pribadi. Terkumpul orang 5 orang. Dia musyawarah. Yang mau dimusyawarahin bab agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi subhanallah musyawarah 5 orang nggak ada ahli agamanya. Apa yang mau dimusyawarahin? Itu namanya debat fikir. Sering nggak terjadi itu sekarang. Itu viral dimanapun yang sekupnya bentuk agama. Kalau mereka itu musyawarah, tidak ada sosok agamanya, sosok yang alimnya sendiri di depan untuk pertimbangkan akal pikiran satu sama lain. Jadinya hasil musyawarahnya apa? Kuat-kuatan. Yang kuat pro sini pecah. Itu viral amaliyah seorang Islam di zaman sekarang itu seperti itu. Yang harus ditimbang itu menggunakan akal fikir. Apa yang harus ditimbang? Syariatnya terhadap keadaan kita sekarang. Tapi kalau misalnya kumpul 5 orang, ilmunya nggak ada, tukar pikiran, namanya ribut itu. Kuat-kuatan, pro siapa yang kuat, dia yang menang, ya kan? Ada yang mau bentang karpet, sebagian setengah nggak mau bentang karpet. Pakai apa nih pikirannya? Pakai akal. Jadi nggak? Ribut lah, setengah mau pakai karpet, setengah nggak mau pakai karpet. Jadi akhirnya ribut nggak di masjid? Hah? Itu orang masjid tuh, ribut nggak di masjid gara-gara karpet doang? Iya, cari dalilnya, apa syariatnya, apa dalilnya. Jadi jangan berpikir sesuai dengan pribadi, repot.
Semuanya sudah ada, syariat sudah sempurna. Tujuan diturunkan Allah Subhanahu wa taala syariat itu untuk meluruskan supaya keadilan berdiri di alam dunia. Mudah-mudahan Allah tunjukkan ada sosok ulama yang seperti itu untuk membimbing kita semua. Jadi kalau pakai akal di agama nggak boleh, ya kan? Boleh nggak pakai akal di agama? Nanti akhirnya akalnya menjadi syariat di dalam agama. Yang jadi syariat di dalam agama adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala melanjutkan daripada pembahasan kitab yang kemarin, wa in kana niyatuka wa qasduka fi ma bainaka wa bainallahu ta'ala min talabul ilm. Jadi Imam Ghazali kemarin ngasih ingat sama kita, niat tujuan kita menuntut ilmu, niat tujuan kita talabul ilm, apa niatnya? Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu bin niyat. Masyhur tuh hadis. Innamal a'malu bin niyat. Faman, barang siapa yang bertujuan menuju Allah itu melalui sisi dunia, maka dia bakal mendapat dua, kalau nggak sebaliknya. Walau kama qala Rasulullah SAW. Jadi innamal a'malu bin niyat. Di sini ditekankan sama Imam Ghazali dari pertama. Dari awal dia udah ingatkan bagaimana ciri-ciri orang talabul ilm, bagaimana roghbah, ghirah sebagai talabul ilm. Kemudian beliau menekankan lagi, wa in kana niyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahu ta'ala min talabil. Apabila ada seseorang katanya niatnya dia untuk talabul ilm itu adalah antara dirinya dengan Allah itu al-hidayah, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah al-hidayah. Dia berharap, dia mencari banyak daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah berikan dia hidayah. Mujarradur riwayah, bukan hanya perkataan. Fa'abshir, kata Imam Ghazali. Ingat, berarti ini Imam Ghazali ini kayak orang tahu gitu. Ada orang niat talabul ilm itu apa? Ramai, ketemu orang banyak, ada tuh. Kalau sebagian orang bilang katanya macam-macam kalau boleh ramailah, makanlah, banyak niatan-niatan dunia. Waliyadzubillah, mudah-mudahan terselamatkan kita daripada niatan-niatan tersebut. Nah, kalau Imam Ghazali bilang di sini niatnya tujuannya kepada Allah, kemudian berharap hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, fa absyir, maka orang tersebut mendapatkan berita gembira dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal malaikah tabsutu laka ajnihataha idza masyait, katanya. Maka ketahuilah wahai kalian orang-orang yang mempunyai niat-niat positif, niat-niat tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam talabul ilm, maka para malaikat, kata Imam Ghazali, tabsut laka ajnihataha, dia akan membentangkan, dia punya sayap-sayap. Maknawi ini ya, karena kita nggak lihat kan, membentangkan mereka punya sayap idza masyait, sampai di waktu asar. Begitu juga sebaliknya sampai subuh. Wahitanul bahar tastaghfir laka idza asyait. Begitu juga semua makhluk yang ada di alam laut tuh. Banyak nggak makhluk di dalam laut? Kalau ada seseorang thalabul ilm niatnya karena Allah, niatnya tujuannya untuk menggapai ridho Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tuh makhluk yang ada di alam laut tuh, di lautan, Imam Ghazali bilang beristighfar khusus untuk mereka. Dua itu cukup, dua. Satu dinaungin, yang satu lagi diistighfarin. Ada yang pernah mengatakan bahwasanya dalam satu hari tidak maksiat. Kayaknya tiap hari pasti ada kemaksiatan, waliyadzubillah. Diistighfarin sama makhluk yang ada di dalam lautan. Walakin yang bagilaga an ta'lam awala qabla kulli syai' annal hidayah allati hiya samratul ilm laha bidayatun wa nihayah. Imam Ghazali kasih cuplikan bahwasannya sebegitu dahsyat seseorang yang mempunyai niat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, sebegitu dahsyatnya.
malaikat yang ngatur dia. Diistighfarin setiap hari sama makhluk, nggak kurang tuh, nggak kurang antara dua. Dia kalau nggak mendapatkan rasa syukur dari berita yang disampaikan sama Imam Ghazali, dia nggak sampai di dalam pemikirannya bahwasannya naungan dari para malaikat itu sebegitu dahsyat sebenarnya, sama istighfar dari para makhluk yang ada di alam laut sebegitu dahsyat. Biasanya kata sebagian ulama, umat Nabi Muhammad SAW itu ciri-cirinya kalau mendapatkan kabar sesuatu yang besar itu dia orang muncul ghirah. Kalau sebagian riwayat mengatakan yukabbirunallah, sebagian orang mengatakan kalau mendapatkan sesuatu yang besar mereka bertakbir. Ya? Tahu nggak? Mereka bertakbir. Kenapa? Karena sebegitu dahsyatnya Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan, membesarkan, menyayangi siapa? Hambanya. Hanya di bab talabul ilm. Ini orang niat yang benar, diistighfarin, dinaungi para malaikat. Tapi ada syarat kata Imam Ghazali. Itu semua kata Imam Ghazali, walakin yang bagi laka anta lama awalan, pertama kali yang kita harus tahu qabla kulli syai, sebelum segala sesuatunya, annal hidayah, adapun hidayah kata Imam Ghazali, alladhi hiya samratul ilm, yang mana buah daripada hidayah tersebut adalah ilmu yang Allah beri. Buah daripada hidayah itu adalah ilmu yang Allah beri. Hiya samratul ilm laha bidayatun wa nihaya. Dia ada bidayahnya, ada awal mulanya, ada nihayahnya, ada akhir ya. Ada zahiran, ada batinan, ada zahirnya, ada batinnya. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha, kata Imam Ghazali. Gak bakal dapat akhir kalau gak mengawali, kata Imam Ghazali. Kita gak bakal dapat akhir. Mana puncak daripada ilmu kalau tidak ada bidayah, kalau tidak ada awal ya. Wala usura ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala zahiriha. Gak bakal kita mendapatkan batinnya daripada ilmu kalau kita tidak mengetahui zahirnya ilmu. Banyak mereka menyampaikan perkara-perkara penting di dalam thalabul ilm yang mungkin makin kesini dahsyat. Ini tapi Masya Allah pada malam hari ini semuanya hikmah. Bukan karena yang disampaikan mungkin sesuatu hal yang penting, bukan yang disampaikan tuh dari orang yang penting, tapi suasana ini suasana yang Masya Allah. Jadi sebagian mereka sering mengatakan, mengingatkan kepada kita, ulama-ulama, guru-guru kita, apa yang diingatkan? Hati-hati di thalabul ilm, hati-hati di majelis taklim, hati-hati di tempat baik. Para sahabat dulu ketika mereka mau dudukin kota Mekah, sebagian mereka nggak berani duduk lama-lama di kota Mekah. Apa sebab? Karena kota Mekah muqaddas, tempat yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Majelis taklim sama, masjid sama, di lingkungan orang soleh sama. Suasana-suasana yang nyangkut paut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar niat yang benar, itu namanya sesuatu hal yang muqaddas, suci. Hati-hati bermain-main di lingkungan yang dari mana? Dari fikir, dari niat, dari tujuan. Nawaitu itu hati-hati. Kenapa? Karena waliyadzubillah, mudah-mudahan kita selamat selalu. Mereka juga menegur kepada kita. Apa tujuannya? Supaya kita tidak salah nih, ya, tidak salah tujuan. Jadi jangan kira, oh bentuknya majelisan santai, kasih aja nih, taburin nih rokok, biarin. Sambil taklim, sambil ngerokok. Gimana kira-kira? Hati-hati. Kita nggak tahu yang hadir siapa. Mata kita lihat sekian orang, benda lain. Jadi hal-hal tersebut mereka ihdar kepada kita, mereka ingatkan kepada kita supaya kita selamat daripada niat yang salah, pikiran. Kita bawa pikiran yang buruk ke dalam majelis ta'lim. Hati-hati. Bukan makin kelar masalah, makin ruwet, iya, waliyadzubillah.
Nah, sebagian mereka mengatakan majelis taklim ini mampu mengangkat segala sesuatu termasuk bala, penyakit, kesusahan hidup dunia, kesumpekan. Majelis taklim mampu. Jadi jangan kira bentuk-bentuk kayak gini walaupun 2-3 orang itu tidak ada maksud maknawi daripada Allah turunkan di kampung ini. Maka bersyukur sebenarnya di kampung ada terjadi rutinan majlisan, ratiban, silaturahmi bab-bab seperti ini. Kenapa? Karena dia jauhkan bala, dia turunkan rahmat. Maka hati-hati niat hadir di dalam majlis taklim. Nah, sebagian mereka saking kencangnya bab majlis taklim ini hati-hati berbicara. Oke, secara zahiriyah kita berbicara menggunakan suara. Berbicara secara batin, berbicara secara fikir, suudon sama orang, buruk sangka dengan orang yang hadir majlis taklim, hati-hati di situ. Mudah-mudahan kita terselamati dengan bab-bab yang ini sehingga bisa keluar dari majelis taklim dan menjalankan kehidupan kayak mana biasa sebagaimana orang-orang yang sempurna di zamannya. Mereka orang-orang aslafuna sholihin. Nah, ada satu perkataan saking dahsyatnya bab majelis taklim ini, beberapa ulama termasuk Habib Salim bin Abdullah bin Marsyatri juga mengatakan mengihdar, menghati-hatikan, dikhawatirkan orang yang mampu berbicara-bicara di dalam majelis taklim menutup usia dalam keadaan buruk, namanya su'ul khotimah wal iyadzubillah. Kenapa? Kadang-kadang kita mikir juga kenapa sebegitu dahsyat. Kita juga dengar di dalam ceramah-ceramah mereka di dalam maulid, bulan maulid atau apa, di rubat atau apa begitu menyampaikan, bukan sedikit orang yang pulang dari rubat dalam keadaan wal iyadzubillah. Maksudnya apa? Kurang baik. Kenapa kurang baik? Ya balik lagi semua sama niat masing-masing. Kenapa? Tempat tersebut muqaddas. Tempat majelis taklim itu muqaddas. Tempat yang diagungkan oleh Allah, diagungkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka perbaiki niat. Kalau misalnya mau balik ke dalam majelis taklim, mau hadir ke majelis taklim, minta yang baik-baik. Minta yang penting-penting, urusan dunia yang baik-baik, termasuk masalah rezeki. Termasuk masalah rezeki, masalah ketenangan, masalah kesumpukan, masalah apa, penyakit, masalah bala, masalah apapun. Ceritakan di dalam majelis taklim. Minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah angkat, supaya Allah keluarkan kita dari sini kecuali dalam keadaan tenang, nyaman, pikir, hati dan diri. Wallahu a'lam. Mungkin itu sebagian daripada mereka mengingatkan dengan kencang bab urusan niatan di dalam majelis taklim. Jadi majelis taklim itu bukan cuma ngobrol-ngobrol doang. Diam saja di majelis taklim, tak faham pun dia, apa fadilah buat orang tersebut? Lebih baik daripada 1000 rakaat. Dia datang ke majelis taklim, dia nggak paham, tapi dia diam dengan adabnya di majelis taklim. Apa yang dia bawa pulang? Fadilahnya 1000 rakaat. Duduk doang. Apalagi dia kemudian nyampaikan bab-bab yang positif kepada halayak umum, dia dakwahkan, dia sampaikan, itu buahnya kayak mana? Ya, mudah-mudahan ini apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bisa menjadi buah pikir kita sehingga menjalani keadaan kehidupan ke depan lebih berhati-hati lagi. Tapi sebenarnya ini bocoran, ya kan? Dikasih bocoran sebenarnya, rezeki sebenarnya, bukan ketakutan yang diambil, faedahnya. Maka sebagian mereka juga ini ada yang terlupakan juga. Mereka ini tidak pernah mencabut dirinya titel sebagai thalabul ilm. Ini ada kunci, ada rahasia di sini. Abang sebagai apa? Kalau ditanya hidup di dunia, sebagai manusia. Kalau mereka ini karena udah dapat bab kayak begini, mereka mengatakan kami ini ada penuntut ilmu. Jadi mereka mau titelnya dirinya di alam dunia ini adalah penuntut ilmu. Berarti kalau misalnya dia mengatakan dirinya bahwasannya penuntut ilmu, tunjukkan apa ciri-ciri penuntut ilmu. Kemudian usahakan amalannya mirip-mirip kayak orang penuntut ilmu. Karena kan yang maha kuasa kan gak bisa dibohongin. Masa kita bilang zahir kita penuntut ilmu ternyata bohong-bohongan. Tetap kencang juga pikirannya bab dunia. Hati-hati. Tetap kencang bab thalabul ilm. Apa buahnya? Berarti 2 poin yang tadi barusan disampaikan dinaungi para malaikat dengan diistighfari sampai kapan? Sampai jadi ustaz.
Ustaz sekarang bukan thalabul ilm lagi. Salah. Putuslah berarti ini kan. Maka thalabul ilm sampai kapan? Kalau sebagian pendapat ataupun perkataan yang sering-sering kita kenal, minal mahdi ilal, dari awal terbit kita di alam dunia ini sampai kita menuju liang lahat. Nah mudah-mudahan, kenapa? Karena terlalu banyak tanggung jawab dunia pun Allah beri katanya. Urusan rezeki dunia Allah beri, urusan istighfar Allah beri, urusan apa lagi? Perlindungan di dalam setiap hari Allah beri. Kalau dia meninggal dalam thalabul ilm, apa jabatannya? Syahid. Sebagian ulama mengatakan tintanya thalabul ilm dalam keadaan menyata kalau ditimbang dengan tintanya para syuhada masih lebih tinggi ratingnya tinggi thalabul. Maka penting. Sebagian mereka memintakan tolong azamkan dengan kuat bahwasannya dari hidup sampai besok mau meninggal kita ini thalabul ilm. Mudah-mudahan bisa niat istiqomah, bisa kita minta selalu Allah bimbing, Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita secara zahir dan batin dalam keseharian untuk bisa selamat daripada hal-hal yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di kitab Risalah Jami'ah sampai di bab rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu ila an qala arkanul Islam khamsah. Rukun daripada Islam masyhur, semua orang Islam pasti tahu bahwasannya rukun daripada agama Allah Subhanahu wa taala Islam ini terdiri daripada 5 rukun. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah, iqamus shalah mendirikan salat, wa ita'uz zakah mengeluarkan zakat, wa shaumur Ramadan mengerjakan puasa di bulan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, pergi ke tanah suci bagi yang mampu. Inilah rukun daripada rukun Islam. Ma'al ikhlas wa tasdiq, kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, semua perkara tersebut kita wajib mengerjakannya dengan keikhlasan. Jadi kan ini muncul nih perkataan kayak begini, berarti kan kita harus cross check diri. Gimana kita ngerjakan sholat sekarang? Sudah ikhlas belum? Kan begitu kan? Gimana kita mengerjakan mengeluarkan zakat? Sudah ikhlas apa? Belum. Begitu juga puasa, haji beserta syahadatnya. Ikhlas enggak? Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sudah ikhlas belum? Kenapa? Karena di sini fahamnya, kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, seorang Islam itu mengerjakan keislamannya ma'al ikhlas wa tasdiq. Dia harus menyertai, mengerjai rukun Islam yang 5 tersebut dengan keikhlasan diri. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah sesuatu perbuatan amal yang mana amal tersebut hanya tertuju untuk Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh amal tersebut tertuju untuk makhluk. Kalau amal perbuatan tertuju untuk makhluk selain daripada Allah, makhluk itu berarti kan ciptaan Allah. Kalau amal perbuatan, salatnya kita karena makhluk, ngajinya kita karena makhluk, puasanya kita karena makhluk, maka itu dikatakan bukan ikhlas. Dia dikatakan riya. Riya itu amal perbuatan, amal ibadah karena makhluk, karena selain Allah, itu namanya riya. Sholat kita, hadir majelis kita, semua bentuk ibadah kita kepengen dilihat sama orang, berarti itu bukan karena Allah, bukan balik ke Allah Subhanahu wa taala. Maka dituntut di sini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi mengingatkan pada kita harus kerjakan rukun Islam yang 5 itu dengan keikhlasan. Sholatnya benar-benar karena Allah.
Makanya nanti di dalam fikih ke depan terus nanti bakal terbagi itu. Ada orang sholat dikatakan sifatnya malas. Apa itu dihukumnya? Ada orang tidak mengatakan bahwasannya sholat bagian daripada kewajiban. Apa itu hukumnya itu orang? Itu nanti bakal dipecah-pecah satu persatu. Tapi di sini kita diingatkan dari awal sama Habib Ahmad bin Zaid harus ikhlas mengerjakan semua rukun Islam. Wa tasdiq. Faman lam yakun mukhlishan, kata Imam, kata Habib Ahmad. Barang siapa yang tidak mengerjakan rukun Islam dengan ikhlas, fahuwa munafik. Maka waliyadzubillah tergolong orang tersebut adalah munafik. Wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fahuwa kafir. Barang siapa meyakini rukun Islam salah satunya, apa semuanya? Cukup salah satu. Dia bilang salat nggak wajib, bukan rukun Islam. Boleh gitu? Di sini dikatakan wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafir. Barang siapa tidak meyakini rukun Islam yang 5 itu di dalam hatinya dengan yakin yang kuat, waliyadzubillah, maka orang tersebut kafir. Itu hukum. Itu hukum. Jadi kita bisa tahu teman duduk, lingkungan, kan ketahuan tuh mana orang yang munafik, mana orang yang kafir. Dari mana? Syariat. Kalau kita nggak dengar syariat, bisa tahu nggak mana yang kafir, mana yang munafik, mana yang nggak bisa tahu kan? Karena nggak ada kaidah, nggak ada kaidah yang kita pegang. Kalau ada orang tiba-tiba datang dikatakannya sholat nggak wajib, maka ini orang berhukum benar, karena dia mengeluarkan salah satu hukum di dalam rukun yang wajib. Allahu a'lam. Jadi katanya Ahmad bin Zaid, "Faman lam yakun mukhlishan fa huwa munafik." Barang siapa dia tidak ikhlas dalam mengerjakan rukun Islam yang 5, maka dia tergolong munafik. Wa man lam yakun musaddiqan, dia tidak yakin di dalam hatinya bahwasannya rukun Islam itu adalah wajib, ya, di dalam tidak yakini, fa huwa kafir. Wa aslul iman, kemudian masuk daripada dasar daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, anta takida annallahu taala maujudun. Pertama kali dasar yang wajib kita ketahui sebagai muslim bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ada. Di otak kita tahu bahwasannya Allah ada. Di hati kita tahu Allah ada. Allah itu cukup di situ pembahasan. Jangan bahas-bahas dia lagi yang lain-lain. Allah Subhanahu wa taala adanya taunya dari mana? Kabar daripada Nabi Muhammad SAW. Disampaikan sama Nabi Muhammad bahwasannya segala sesuatu itu, dan Nabi musyahadah dengan malam Isra wal Mi'raj. Udah, nggak usah dibahas yang lain, udah jelas. Dengan cari bentuk, di mana tempatnya, bagaimana ukurannya, itu nggak usah dibahas, kejauhan nanti blank takutnya, nggak mampu untuk mengkaji. Makanya dasar dikatakan Al-Habib Ahmad bin Zaid, wa aslul iman, dasar daripada keimanan seseorang muslim, Allah Subhanahu wa taala maujud. Wes selesai. Allah ada. Ya kan? Kemudian wa annahu ta'ala wahidun, Allah Subhanahu wa taala itu satu, la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu. Tidak ada yang menyerupai, yang menyaingi, enggak ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dalilnya. Khalaqas samawati wal ard, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini semua. Maka sebagian ulama mengatakan, mengingatkan lagi kepada kita, kalau masih bermaksiat di alam semesta Allah Subhanahu wa taala ini, silahkan katanya, tapi cari bumi ataupun tempat yang Allah tidak ciptakan. Pindah tempat lain katanya, disuruh. Wa khalaqal mauta wal hayah, Allah yang menciptakan hidup dan mati. Wa ta'ah wal maksiyah, Allah yang menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Betul? Taat siapa yang ciptakan? Maksiat? Kemaksiatan Allah yang buat. Min babil adab, kemaksiatan itu, keburukan itu dari diri kita.
Niatnya dari mana mau maksiat? Allah yang kasih maksiat hambanya? Nggak mungkin. Ada ingin karena ada yang dilihat, ada ingin karena ada yang didengar, ada ingin karena ada kabar. Baru muncul nggak keinginan? Kepengen kayak gini. Maka segala sesuatu perbuatan baik Allah langsung kasih nggak? Perbuatan baik, antum niat baik, langsung dikasih sama Allah ganjarannya? Langsung kan? Kalau niat baik langsung. Maka sebagian perkataan niatun, kata Nabi Muhammad SAW, niatul mu'min khairun min amalih. Niat mukmin yang baik-baik itu lebih baik daripada amalnya. Makanya orang amalin baik langsung dikasih sama Allah, langsung dikasih pahala. Niat buruk ditunggu dulu sama Allah, benar mengerjakan baru dikasih. Kalau Allah tidak ACC, nggak ada yang bisa mampu mengerjakan buruk dan baik. Tapi niatannya siapa? Itu kita. Makanya segala sesuatu, alhamdulillah, perbuatan buruk itu dari kita. Segala sesuatu amal baik itu adabnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buruk itu jangan dikatakan, walaupun kemampuan mengerjakan kemaksiatan dari Allah, tapi kita tidak pantas mengatakan bahwasanya Allah yang menciptakan keburukan. Benar nggak? Datangnya gonjang-ganjing, banjir, ini, gempa, apa segala macam disebabkan karena siapa? Allah turunkan. Kitanya kelewatan nggak sadar, baru diturunkan yang buruknya. Kita nggak sadar-sadar, maunya ngambil pohon doang, nanam lagi nggak mau. Maunya buang sampah doang, bersihin nggak? Alhamdulillah. Maunya maksiat doang, istighfaran nggak mau kita. Jadi ketika amal buruk itu terus dibuat, nggak sadar-sadar rupanya kita, bagaimana Allah nggak turunkan ujian buat kita sadar. Mudah-mudahan selamat kita daripada imtihan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang mampu terima ujian daripada Allah. Jangan pernah minta uji saya ya Allah, jangan pernah. Tapi kalau Allah beri, sabar. Tapi jangan pernah meminta kepada Allah. Nggak ada yang mampu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kesehatan dan sakit. Sehat Allah yang beri, sakit Allah yang beri. Wa jami'ul kaun wa ma fihi, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini siapa yang ciptakan? Allah yang ciptakan. Tapi sebagian pemikiran manusia sudah mulai sampai di titik tertentu menciptakan benda-benda yang menyerupai makhluk daripada Allah. Udah kan? Udah banyak sekarang. Cuman yang belum bisa diciptakan manusia apa? Ruh. Bendanya udah menyerupai semuanya, tapi ruhnya dia nggak bisa ciptakan. Saksi tuh, udah nyaksikan kan? Wa qaddara arzaqahum wa ajalhum, dan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kepada kita rezeki dan ajal. Rezeki kita sudah ada yang atur, jangan pusing-pusing sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita di alam dunia ini disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa iya rezekinya nggak dijamin? Benar nggak? Benar apa benar? Jadi besok nggak kerja? Kerja ya kan, libur besok. La tazid wa la tanqus, nggak bakal ditambah dan tidak bakal dikurang. Ketentuannya sesuai dengan apa yang Allah sudah berikan dan catatkan. Jadi nggak mungkin ketukar rezeki fulan yang sekian-sekian tuh pindah ke rezeki fulan. Nggak ada, ketukar kantong nggak bakal betul. Jadi kalau rezeki yang sampai di kita, banyak nggak stok barang di rumah? Mas, banyak simpan emas nggak di rumah? Ya kan? Itu kan belum dikonsumsi. Rezeki siapa itu? Numpang simpan aja di kita. Rezeki itu kalau antum konsumsi, antum kenakan, antum konsumsi, antum pakai, itu namanya rezeki. Tapi kalau dia ada di rumah, tapi antum belum nikmati, itu belum tentu rezeki. Bisa jadi rezeki hamba Allah yang lain. Makanya jangan pelit-pelit mengeluarkan kewajiban zakat, keluarkan sedekah, infak, hadiah, itu mesti dikeluarkan hak-hak muslimin yang lain. La yahdusu hadisun illa bigodaihi wa godarihi wa iradatihi. Tidak ada yang mampu berkata-kata dari segala sesuatu makhluknya Allah Subhanahu wa taala illa biqadaihi wa qadarihi wa iradati, kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala hayyun, Allah Subhanahu wa taala maha hidup, alimun, mengetahui, muridun, keinginan
sami'un ghadirun, mampu, mutakallimun, berbicara, sami'un basir, maha mendengar dan maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfiyas sudur. Ini hati-hati dan mudah-mudahan bisa kita redam. Sifat yang seperti ini sifat terbiasa sudah di lingkungan manusia, tapi kayaknya nggak begini, nggak enak. Apa itu? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui khianat mata seseorang. Wa ma tukhfiyas sudur, apa yang tersembunyi di dalam hati. Kalau ini tidak terjadi di lingkungan kehidupan, dia nggak ada warna. Jadi kikian itu biasa. Tapi ingat, jangan ngebatin. Karena kalau ngebatin itu kayaknya sesuatunya tercatat. Kalau benar-benar seluruh, ya seluruh. Jangan sampai ngebatin. Karena kenapa? Di sini dikatakan ya lamu kha'inatal ayun. Kalau kita mengkhianatin saudara muslim kita, Allah Maha mengetahui, katanya di dalam Quran. Apa tujuan Allah menyampaikan bahwasannya Allah mengetahui khianat mata saudara muslim lain terhadap yang lain? Kalau bukan bentuk penekanan, maka hati-hati. Wa ma tukhfiyas sudur, dan apa yang tersembunyi waliyatubillah, pikiran-pikiran atau rasa-rasa buruk kita di dalam hati. Mudah-mudahan selamat hati dan pikiran kita. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui segala sesuatu yang lebih tersembunyi dari yang tersembunyi. Khaliqu kulli syai', yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar. Allah Maha perkasa. Wa anna ta'ala ba'da sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Besok menjelaskan tentang siapa itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbarengan dengan masuk bulan Maulid. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Ada yang mau nanya? Silahkan. Keterkaitan dari rukun Islam sampai iman. Ada? Kalau misalnya dikatakan secara zahir dan batin, segala sesuatu bentuk syariat daripada Allah Subhanahu wa taala yang bentuk zahir itu bisa dikatakan akliyah. Tapi kalau misalnya tidak dikatakan akli, secara batin. Gak bisa kita mengetahui kedahsyatan Allah sebelum kita mengerjakan secara zahir. Apa rasanya di dalam sholat, apa rasanya dalam zikir kalau nggak muncul. Tapi segala sesuatu itu muncul dari zahir, kayak mana dikatakan Al-Imam Ghazali, kita nggak membahas mengetahui tentang zahirnya, bagaimana kita mau tahu batinnya? Makanya syariat yang diwajibkan itu adalah syariat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad. Kerjakan aja syarat tata caranya sebagaimana yang dikerjakan Nabi Muhammad. Jangan pertanyakan gimana rasanya, nanti diberi pada waktunya. Kalau udah syariatnya lurus, rasanya nggak mungkin salah. Kalau dia nanam bijinya namanya biji mangga, nggak mungkin buahnya duri, ya. Itu dia. Jadi bagaimana? Ya iyalah, emang kita harus mengerjakan secara zahiriyah. Syariat itu secara zahir, nggak boleh ngomong secara batin. Zahiriyahnya itu muncul, baru dapat rasa batin. Itulah perumpamaan. Jadi beberapa bentuk syariat juga ada secara Allah, mungkin itu kali. Ya, Ustaz. Masalah pendapat ini itu kan masyarakat baik buruk manusia itu sudah ditentukan dari udah dari Allah yang atur semua. Jadi kadang ada yang berdalih ini udah Allah yang atur itu kan betul. Kalau kayak gitu semuanya juga kita ngomong aja udah, Allah yang atur. Saya begini kan karena ketentuan Tuhan.
Semuanya kan ada sababiyah, ya kan? Dikasih mata, dikasih telinga, modalnya semua udah lengkap. Dikasih akal, dikasih hati, semua dikasih. Makanya kalau ditanya sama orang, apa fungsi akal? Buat apa fungsi akal? Kalau kita punya guru ngomong Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Mursyadri, dobit orang dikatakan tergolong berakal. Kan kita kepengen mau tahu nih, standarisasi dikatakan berakalnya yang kayak mana sih? Dobitnya itu orang yang bisa membedakan yang lebih baik daripada yang baik, itu berarti dia berakal. Tapi kalau dia masih bisa membedakan antara yang baik dengan tidak baik, itu belum berakal. Berarti ada masalah kan ini? Kita diberi akal untuk apa? Kita diberi mata untuk apa? Kita diberi nafas untuk apa? Telinga, pendengaran dan semua segala macam untuk apa? Boleh di cross check. Kalaulah misal dia udah kerjakan semua bentuk kewajiban, apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala bentuk syariat kepada Nabi Muhammad dan kita nih, kepada umat Islam semuanya, dia udah kerjakan. Tapi dia masih dalam keadaan seperti itu. Pantas enggak dia ngomong kayak begitu? Saya begini, ya dia udah kerjakan. Ini kecuali dia jadi bahan seloroan. Takut sama Tuhan tidak, maaf sholat Senin Kemis, zakat kalau gitu-gitu. Syariat nggak dikerjakan, ujung-ujung dia bilang anak kayak gini kan karena ketentuan Tuhan. Dari mana bisa dasarnya begitu? Sedangkan dia nggak kerjakan kewajiban dirinya di alam dunia. Nggak bisa. Makanya jangan ngomong gaib kalau syariatnya dia nggak kerjakan. Jangan ngomong bab langit kalau dia nggak bab bumi ngerjakan. Ada tuntunan semuanya. Ini enggak, nanam pohonnya enggak, tapi ngomong buah. Dari mana dia tahu? Buah mangga itu enak banget, katanya. Begini, begitu, ada yang warna ini. Pohon mangga dia nggak tahu. Masuk akal? Masuk. Kalau sekarang masuk akal, ada di Brastagi, apa segala macam, ada toko-toko buah kan, banyak. Tapi kalau misalnya secara akliyah, mana pohon yang kau tanam, makanya kau bisa ceritakan buah. Nah kebanyakan kita kan ceritakan buah sekarang. Karena begini, karena begitu, cepat banget dapat. Apakah begitu? Jadi sebagian mereka ahli thariqah. Kalau kita diingatkan selalu dengan kita punya guru-guru, wabil khususnya para sayyid, doakanlah mereka dalam keadaan selamat di Tuhan, selamat zahir, selamat batin. Kenapa kita terfokus dengan mereka? Karena mereka mempunyai silsilah, baik secara diri mereka, secara keilmuan mereka itu tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Turun temurunnya itu, kalau sebagian mereka mengatakan silsilah itu, silik itu adalah mata rantai. Silik itu mata, kan gabung, tersambung sampai ke siapa? Sampai ke Sayyidina Muhammad SAW. Jadi apa yang dikerjakan sama orang akhir di kalangan para sahadah itu nyambung kepada datuknya Sayyidina Muhammad SAW. Nah dipentingkan namanya thariqah. Itu namanya lain lagi, bukan syariat, thariqah. Bimbingan jalan di alam dunia. Kalau sebagian ulama mengatakan kaki injekan orang dulu ente injek, jangan coba-coba injek yang lain. Jadi orang dulu injeknya sebelah kanan, antum injek bekas tapaknya, ikuti. Makanya sebagian ulama Hadramaut mengatakan godaman bil godam, dari kaki ke kaki antum tapak tuh. Jangan coba-coba buat cerita baru. Supaya kenapa? Supaya hasilnya kita secara tidak langsung udah kegambar nih dari cerita mereka. Tapi kalau kita buat cerita baru, kita nggak tahu apa yang Allah bakal beri sama kita. Itu diperlukan. Makanya di dalam Thariqah Al-Ba'lawi tersusun di beberapa. Pertama ilmu. Mereka harus menuntut ilmu syariat yang bersanad juga, jangan sembarangan. Setelah mereka mendapatkan ilmu, mereka harus beramal. Punya ilmu, diamalin. Kalau ini komponen dua perangai ini, kalau punya ilmu kemudian dia amalin, dia nanti diberi rasa takut, bukan dicari.
Habis dia punya ilmu, dia ngamalin, nanti Allah kasih dia rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah kasih rasa takut di diri seorang hamba, apa yang datang ke diri dia? Apa? Rahmat. Dunia ini datang, jabatan datang, harta benda datang. Makanya jangan bingung. Dia itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, itu udah komponen dari zaman dulu. Makanya ilmunya cari, amalkan ilmunya. Kalau udah dikasih rasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, disuruh warok. Poin keempatnya. Jadi kalau dunia udah datang, antum pilihlah seperlunya untuk antum, sisanya buang. Karena bukan hak antum. Terakhir baru roja. Apa roja? Kembalikan segala sesuatu yang kita kerjakan hanya punya Allah. Ilmunya nggak ada, amalnya enggak, rasa takut enggak, zuhudnya enggak. Dia bilang hidup ini udah ketentuan Tuhan. Roja dia pakai yang terakhir langsung, empatnya enggak. Bagaimana? Itu thariqah al-Ba'alawi. Mereka berjalan di dalam kehidupan, mengikuti aturan-aturan atuk-atuk mereka. Ya mudah-mudahan mereka di dunia bisa seperti itu, kita juga bisa menyontoh mereka di akhirat pun insya Allah bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu nyambung nggak? Apa ya dia mesti ditanya lagi? Mudah-mudahan ya. Karena jangan pernah mengatakan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang pendosa. Katakan sama orang pendosa bahwasanya azab Allah lebih gede, lebih pedih. Tapi kalau sama orang yang bertaubat, katakan rahmat Allah lebih besar supaya dia makin dekat dengan Allah. Jangan nanti bilang sama orang pendosa rahmat Allah lebih besar. Akhirnya dia bilang udah nggak apa-apa, berdosa-dosa gini aja rahmatnya gede kok. Nggak tobat-tobat nanti. Tapi katakan azabnya Allah susah. Nanti ngeles saja nggak bisa. Begitu. Udah dia bagus hatinya, pikirnya, masya Allah, rahmat Allah besar, santai. Dia udah mau tobat. Kalau belum jangan, nggak tobat-tobat nanti orang. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sai'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan hindal hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma hab lana wa azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'atan ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Islah lana zahiran wal batinan ya Allah. Islah lana zahiran wal batinan ya Allah. Islah lana zahiran wal batinan ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.